tentang bagaimana ibadah Nabi SAW ketika di rumah. Maka istri Nabi kabarkan Rasulullah itu begini. Maka tiga orang ini kemudian terpacu. Mereka berkata Rasulullah SAW ibadahnya seperti itu. Wa qad ghufira lahu ma qad taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sementara dia telah diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang. Adapun kita enggak jelas. Maka mereka pun bertekad. Satu berkata, fa inni usolli wala anam. Saya akan salat semalam suntuk, saya tidak tidur. Yang satu berkata, asum wala uftir. Saya akan puasa tiap hari dan saya tidak akan berbuka. Yang satu berkata, sa'atazilun nisa. Saya akan meninggalkan para wanita. Saya tidak mau menikah. Sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun marah. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Ibnu Jauzi berkata, syaitan telah menggoda suatu kaum dengan memperbanyak tilawah Quran. Tetapi mereka membaca Al-Quran dengan hazzan, yaitu dengan cepat. Min ghairi tartil, tanpa mentartil. Itu baca dengan cepat, terburu-buru, tanpa ditartil, tanpa dibaca dengan pelan-pelan. Wa hadhihi halatun laysat mahmudah. Metode membaca seperti dengan cepat sekali, ya, intinya target adalah berjus-jus dengan cepat. Inilah kondisi yang tidak terpuji. Wa qad ruwiya an jama'atin minas salaf annahum kanu yaqra'una al-Qur'ana fi kulli yaumin aw fi kulli rak'ah. Memang benar diriwayatkan dari sebagian salaf ada di antara mereka yang membaca Al-Qur'an khatam dalam sehari. Atau bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat. Seperti diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Mereka baca Quran satu rakaat khatam. Namun kata Ibnu Jauzi, wa hadza yakunu nadiran minhum. Namun ini adalah perkara yang jarang dari mereka. Wa man dawama alaihi, dan siapa di antara para salaf yang mungkin selalu seperti ini. Artinya mereka mungkin sulit, tapi bukan setiap hari. Bukan setiap hari menghatamkan Quran satu hari khatam. Bukan setiap hari setiap satu rakaat 30 juz. Tapi mereka melakukan jarang. Tapi pernah mereka lakukan. Siapa yang mendawamkan hal ini, ya. Wa in kana jaizan, meskipun hal ini boleh seorang terus khatam Al-Quran setiap hari satu kali. Illa anna tartil wa tathabbut ahabbu ilal ulama. Akan tapi membaca dengan tartil, dengan pelan-pelan itu lebih disukai oleh para ulama. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min thalath. Orang yang baca Al-Quran khatam Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak paham, dia tidak faqih, dia tidak paham apa? Al-Quran. Jadi kita dapatkan memang sebagian salaf mereka membaca Al-Quran khatam sehari sekali. Bahkan di antara mereka ada yang khatam sehari 2 kali, terutama di bulan Ramadan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya tentang keutamaan beribadah di bulan Ramadan, beliau menyebutkan bahwasanya larangan Nabi SAW untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari itu berlaku di luar bulan Ramadan. Adapun pada bulan Ramadan, maka sebagian salaf mereka menghatamkan Quran sehari sekali, bahkan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan sehari 2 kali. Namun ini ketika bulan Ramadan saja. Namun perlu diperhatikan, sulit bagi kita untuk mengkiaskan diri kita dengan mereka para ulama. Bayangkan Imam Syafi'i yang sejak usia 15 tahun sudah menjadi mufti di kota Mekah. Ketika dia baca Quran mungkin sehatam sehari sekali, dia baca dengan paham. Dan dia sudah ketika baca maka seluruh tafsirnya terbawa dalam bacaannya. Maka beda dengan kita, yang kita baca kita enggak ngerti apa yang kita baca. Padahal tujuan utama dari baca Al-Quran adalah untuk dia dabbaru ayatih, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Maka maksud dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala adalah seorang berusaha membaca Al-Quran untuk dipahami, karena itu adalah keutamaan atau tujuan dari membaca Al-Quran. Kalau sudah dipahami, maka iman semakin mudah bertambah dan mudah untuk diamalkan. Adapun baca target sehari sekian juz, tapi bacanya dengan tidak tartil, tidak tatsabbut, tidak pelan-pelan, hanya yang penting capai target, apalagi bikin grup-grup target. Akhirnya
tidak ada tadabbur dalam bacaan tersebut, dan itu tentu talbis iblis, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Maka seorang selain memperhatikan kuantitas dia baca, yang lebih utama adalah dia memperhatikan kualitas apa yang dia baca. Di antara hal yang perlu yang saya sesalkan dalam kehidupan saya adalah baca Al-Qur'an saya kurang tadabbur. Kadang saya juga baca dengan apa? Target ya. Kadang saya baca dengan target. Itu pun saya ngerti bahasa Arab. Bagaimana lagi dengan yang tidak ngerti apa? Bahasa Arab. Maka mulai sekarang kita rubah cara baca Quran kita. Kita baca Quran dengan niat untuk apa? Tadabbur. Jadi niat untuk tadabbur. Ada beberapa niat yang bisa kita pasang ketika baca Al-Quran. Di antaranya niat tilawah, yang dimana setiap huruf dapat 10 pahala. Alif lam mim, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfun, wal lam harfum, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa yang baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Itu di antara niat kita baca Al-Quran. Di antara niat kita baca Al-Quran adalah untuk mentadabburi Al-Quran. Di antaranya agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Di antaranya kita dapat petunjuk ketika baca Al-Quran. Para ulama menyebutkan niat-niat tersebut. Sehingga ketika kita baca Al-Quran berkualitas. Bahkan boleh kita berniat untuk mengobati diri kita, untuk ruqyah diri sendiri, boleh. Ya, oleh karenanya seorang ketika baca Quran dia kumpulkan beberapa niat sehingga baca Qurannya berkualitas. Bukan cuma baca, kemudian target 1 juz, 2 juz, hatam, tapi yang didapatkan tidak sebanyak yang seharusnya. Oleh karenanya Nabi SAW mencela orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena mereka baca Quran, mereka tidak paham. Kata Nabi SAW, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran namun tidak melewati taraqiyah, itu tidak melewati tulang selangkang mereka, itu tidak masuk ke dalam hati. Hanya sekedar di lisan. Ya, jadi mereka dicela karena tidak mentadabburi apa yang mereka baca. Maka seorang berusaha ketika baca Al-Quran niatnya adalah untuk mentadabburi. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, innama nuzzilal Quran liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Dan untuk bisa diamalkan harus ditadabburi, harus ngerti. Bagaimana mengamalkan Al-Quran kalau tidak dimengerti? Ngerti dulu baru diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Maka sebagian orang hanya membatasi mengamalkan Al-Quran dengan membacanya saja. Sehingga dia kalau sudah khatam Quran dia merasa sudah mengamalkan. Padahal belum. Baca itu adalah salah satu tahapan yang paling awal. Tahapan kedua tadabbur. Tahapan ketiga baru beramal. Maka nasihat bagi saya pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat, mulai sekarang kalau baca Quran berusaha untuk mentadabburi. Agar ketika kita baca berkualitas dan kita tambah iman. Kita baca pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru, baca aja. Baca. Kalau tidak ngerti, baca terjemahannya. Tentu berbeda kalau kita hanya sekedar baca. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min thalath. Tidak faqih atau tidak paham orang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ini Rasulullah SAW bicara kepada orang-orang Arab yang mereka ngerti bahasa Arab. Itu pun kalau mereka khatam Quran kurang dari 3 hari tidak dikatakan paham. Artinya Rasulullah menyuruh mereka untuk menghatamkan Quran 3 hari minimal atau lebih daripada itu. Maka jangan sampai iblis datang mentalbis, menggoda kita sehingga kita hanya terfokus, terpacu pada akhir surat yang penting selesai tanpa kita tadabbur, Dan banyak perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melarang akan hal ini ya. Jangan jadikan akhir Quran sebagai tujuanmu, tapi khifu inda ajaibihi. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Harrikul qulub, goyangkan hati, pikirkan, renungkan. Maka akan datang bacaan yang berkualitas yang sangat mudah menambah iman. Makanya para ulama menyebutkan di antara cara, karena iman itu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Di antara cara paling mudah menambah keimanan dengan baca Al-Quran. Tapi baca Quran yang berkualitas. Bukan sekedar yang penting khatam. Adapun bulan Ramadan sesekali khatam Quran dalam waktu singkat 2 hari itu boleh. Ya, sebagaimana para salaf tentu dengan bacaan yang berkualitas ya, tetap dipahami maknanya sebagaimana yang dipraktikkan oleh para salaf.
Kemudian Ibnu Jauzi berkata, wa qad labbasa iblisu ala qaumin minal qurra. Iblis telah menggoda, membuat rancu sekelompok ahli baca Quran, sekelompok qari. Mereka membaca Al-Quran di menara masjid di malam hari. Dahulu tidak ada toa, tidak ada mikrofon ya. Sehingga orang kalau adzan di menara supaya apa? Suara terdengar. Ini masalahnya bukan adzan. Dia baca Quran di menara masjid di malam hari. Bil aswatil mujtami'atil murtafi'ati juz'a wal juz'ain. Dengan suara yang kencang yang dia kumpulkan kemudian dia keluarkan dengan keras. Itu dengan tarik nafas kemudian suara keras kemudian disampaikan ya. Atau bisa jadi maksudnya adalah beberapa orang baca rame-rame dengan satu suara ya. 1 juz atau 2 juz di malam hari. Maka mereka ini, qurra ini, ahli baca Quran ini, fa yajma'una baina adzan nas fi man'ihim minan naum wa baina ta'arrud lirriya. Maka mereka telah mengumpulkan 2 kesalahan. Kesalahan pertama mengganggu orang tidur. Kata Ibnu Jauzi, kesalahan pertama mengganggu orang apa? Tidur. Yang kedua memaparkan diri kepada terjerumus dalam riya. Sulit orang baca Quran di menara di malam hari. Coba antum baca Quran jam 3 malam, baca pakai mikrofon Masjid Al-Ikhlas, Duku Bima. Sulit bilang saya tidak riya. Sulit enggak? Sulit. Apalagi bacanya bagus, indah. Hati siapa yang kuat mengatakan saya tidak riya? Saya hanya ingin berta'abbud, bertaqarrub kepada Allah. Sementara orang semua kebangun tidurnya dengar suara antum. Oleh karenanya sebagian masjid 1 jam sebelum adzan sudah putar murattal. Bahkan 2 jam sebelum adzan sudah putar apa? Murattal, mengganggu. Orang yang lagi tidur kebangun, yang sakit enggak bisa tidur, yang sholat malam kebangun bacaannya. Oh, dia baca Quran sementara dia dengar suara Musyari Rasyid, ya kalahlah suara dia. Sudah kalah bagus, enggak hafal dengar suara Musyari Rasyid atau imam-imam haram, kalahlah. Terganggu. Salat malam pun terganggu. Sehingga orang seperti ini bisa jadi berdosa, bukan mendapat pahala, tapi apa? Berdosa. Ya. Di antara mereka, wa minhum man yaqra'u fi masjidihi waqtal adzan, li'annahu hina ijtama'an nasi fil masjid. Di antaranya ada yang baca Quran ketika azan. Habis azan dikumandangkan, dia baca Quran. Orang udah kumpul dengar dia baca Quran. Ini juga mengganggu sama. Antum bayangkan kalau habis azan Isya, terus orang baca Quran di masjid. Yang mau sholat sunnah terganggu. Yang membaca juga mau nangis, ya Allah lunasi hutangku, enggak bisa bilang, enggak bisa khusyuk. Ya Allah lunasi, aduh apa lunasi, ya Allah lunasi. Bingung mau bilang lunasi hutangku, mau nangis terganggu, enggak bisa. Mau doa menangis susah karena terganggu dengan apa? Baca Al-Quran. Apalagi bacaan tersebut kita hafal, lebih terganggu lagi. Lebih terganggu lagi. Akhirnya sunnah tidak terjalankan. Kita masuk dalam sebagian masjid, begitu habis adzan mulai bersenandung, bersolawat, muji-muji Nabi dengan mikrofon. Kita baca Quran enggak bisa, berdoa juga tidak bisa, salat sunnah setelah adzan juga terganggu. Begitulah yang terjadi. Belum lagi orang seperti ini terpapar dengan riya. Terpapar dengan apa? Dengan riya. Repot ya. Terkadang saya masuk di masjid bersenandung, sudah bahasa Arabnya salah. Aduh, gimana ini? Udah suaranya fals. Fals saja mengganggu, apalagi kalau suaranya merdu, lebih terganggu lagi. Oleh karenanya sunnah yang terbaik adalah sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Ya, jika Nabi dan para sahabat tidak melakukannya, maka itu Islam yang terbaik. Islam yang terbaik. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man istanna falyastanna biman qad mat. Siapa yang ingin bersunnah, berteladan, maka berteladanlah kepada yang sudah meninggal dunia, kata Ibnu Mas'ud. Itu kepada para sahabat. Mereka sudah ya ittabi'u wa la tabtadi'u. Qad kufitum, ittiba'lah, jangan bikin bid'ah, maka kalian sudah cukupkan. Enggak usah bikin perkara baru. Sudah ada contohnya, tinggal apa? Tinggal ngikut. Karena menyelisih sunnah, setiap ada penyelisihan terhadap sunnah, maka ada sunnah yang ditumbalkan. Itu kaidah. Tidaklah ibadah model baru muncul kecuali ada sunnah yang
ditumbalkan. Seperti tadi contoh sederhana. Orang masuk masjid, kemudian baca Quran seperti kata Ibnu Jauzi. Rahimahullah, baca Quran keras-keras. Sunnah, salat sunnah terganggu, baca Quran di antara Al-Quran, mungkin baca doa di antara azan iqamah juga terganggu, mengisi waktu baca Quran juga terganggu. Ya sudah, repot. Baik. Berkata Ibnu Jauzi, "Wa min a'jabi ma ra'aitu fihim anna rajulan kana yusalli bin nasi salata subhi yaumal jum'ati, thumma yaltafitu fayaqra'ul mu'awwidhatain wa yad'u du'a al-khatmah liyu'liman nasa anni qad khatamtul khatmah." Di antara perkara yang menakjubkan yang aku lihat, ada seorang menjadi imam salat subuh pada hari Jumat. Setelah itu, setelah dia selesai salat Jumat, salat subuh di hari Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia di depan jamaah dia baca al-mu'awwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia baca dengan doa khatam Quran. Agar dia kasih tahu orang-orang bahwasanya dia sudah khatam apa? Quran. Ini kalau khatam enggak usah baca depan orang-orang, baca di pojok sana kalau mau. Karena ngapain baca di depan banyak orang supaya orang tahu kau sudah khatam Quran. Ma hadhi tariqatus salaf. Ini bukan cara metode salaf seperti ini. Fa inna salafa kanu yasturuna ibadatihim. Adapun para salaf dahulu mereka menyembunyikan ibadah mereka, bukan pamer-pamer seperti itu. Taruhlah itu tidak riya, taruhlah itu ikhlas. Itu pun bukan metode apa? Salaf, apalagi kalau terkena dengan riya. Wa kana amrul Rabi' bin Khuzaim kulluhu sirran. Rabi' bin Khuzaim seorang tabi'in, dia seluruh amalnya tersembunyi. Ya. Sampai ada seorang sahabat mengatakan dari Rabi' bin Khuzaim, kalau Nabi melihatmu, Nabi pasti mencintaimu. Di antara amal yang dilakukan adalah semua amalannya tersembunyi. Farubbama dakhala alaihi dakhil wa qad nashara al-mushaf fayughattihi bi thawbihi. Bisa jadi dia lagi baca Quran di rumahnya, terus ada orang masuk, maka dia tutup Qurannya dengan bajunya supaya orang tidak tahu dia sedang baca Al-Quran. Wa kana Ahmad bin Hanbal yaqra al-Qur'ana katsiran. Adalah Imam Ahmad sering baca Al-Quran. Wala yudra mata yakhtim, dan tidak diketahui kapan dia khatam Quran. Kapan dia khatam Quran? Bukan kalau khatam Quran kemudian pamer, bikin status. Baca di depan banyak orang agar orang tahu dia sudah khatam Quran. Riya itu senjata syaitan yang paling ampuh dalam rangka untuk menggugurkan amal soleh seseorang. Dia sudah khatam Quran, mungkin berusaha seminggu, 2 minggu, baca terus. Kemudian ketika dia khatam dia riya, maka amalnya menjadi apa? Jadi gugur. Maka seorang waspada dengan talbis iblis. Qad sabaqa dzikru jumlatin min talbis iblis 'alal qurra wallahu a'lam bissawab. Sudah telah lalu beberapa godaan kita sebutkan talbis atau godaan iblis terhadap para ahli baca Quran pada pembahasan sebelumnya dan sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Taib, bab berikutnya tentang atau pembahasan berikutnya tentang dzikru talbisihi 'alaihim fis shaum. Godaan syaitan terhadap ahli ibadah dalam ibadah puasa. Waqad labbasa ala aqwamin fahassana lahumus shaumad daim. Syaitan menggoda sebagian orang, sebagian kaum, maka mereka puasa terus-menerus, puasa dahar. Wa dzalika jaizun idza aftara al-insanul ayyamal muharram shaumuha illa annal afata fihi min wajhain. Dan itu hukumnya boleh jika seorang tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Jadi puasa sunnah bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi di antaranya puasa sehari berbuka 2 hari. Puasa sehari berbuka 2 hari. Lebih tinggi lagi puasa Daud alaihissalam. Puasa sehari berbuka sehari. Kata Nabi, la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Di atasnya lagi ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu puasa dahar. Puasa tiap hari. Dengan syarat ketika hari-hari diharamkan puasa tidak boleh berpuasa. Seperti hari Id, Ayyamut Tasyriq. Ini tidak boleh berpuasa. Nah, kalau ada orang puasa setiap hari, kecuali hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, bagaimana hukum puasa seperti ini? Yang dilakukan tiap hari,
selain hari Idul Adha, Idul Fitri dan hari-hari tasyrik. Maka khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan berpuasa setiap hari, puasa dahar. Dan yang mengatakan tidak dianjurkan ini pun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram seperti Ibnu Hazm rahimahullah, ada yang mengatakan makruh. Kalau tidak salah mazhab Hanafiyah dan dipilih oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya puasa dahar seperti ini hukumnya makruh. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan kemakruhan atau keharamannya. Di antaranya Rasulullah mengatakan kepada puasa yang tiap hari atau ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ingin puasa lebih daripada puasa Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa apa? Daud. Demikian juga ketika ada seorang bertekad untuk puasa setiap hari, ketika 3 orang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam an ibadatir Rasul fis sir, tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Maka istri Nabi kabarkan Rasulullah itu begini. Maka 3 orang ini kemudian terpacu. Mereka berkata Rasulullah SAW ibadahnya seperti itu. Wa qad ghufira lahu ma qad taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sementara dia telah diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang. Adapun kita enggak jelas. Maka mereka pun bertekad. Satu berkata, fa inni usolli wala anam. Saya akan salat semalam suntuk, saya tidak tidur. Yang satu berkata, asum wala uftir. Saya akan puasa tiap hari dan saya tidak akan berbuka. Yang satu berkata, sa'atazilun nisa. Saya akan meninggalkan para wanita. Saya tidak mau menikah. Sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun marah. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian. Maka Rasulullah SAW bantah mereka satu demi satu. Fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa anam, tapi saya salat dan saya tidur. Artinya saya tidak salat semalam suntuk, ada waktu saya salat saya tidur. Wa asumu wa uftir, dan saya ada puasa dan juga saya juga berbuka, tidak puasa dahar, ada waktu saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Sampai 9 wanita Rasulullah SAW menikahi. Ya, kalau laki-laki yang lain maksimal 4. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari bagianku. Ini dalil bahwasanya Rasulullah menegur orang yang ingin puasa setiap apa? Setiap hari. Tentu ada pembahasan, ada yang mengatakan boleh dengan berbagai alasan, tapi ini pendapat pertama mengatakan bahwasanya puasa ad-dahr tiap hari kecuali Al-Idain, Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, maka hukumnya kalau bukan haram maka makruh. Pendapat kedua mengatakan berbolehkan. Ini pun ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mustahab seperti mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan jaiz, boleh seperti mazhab Hambali, dan Ibnu Jauzi mazhab Hambali. Ya, tentu mereka punya pembahasan. Intinya kita ambil pendapat yang membolehkan. Sebagaimana pendapat mazhab Hambali. Makanya kata Ibnu Jauzi, meskipun boleh, ya, kata beliau, meskipun boleh selama tidak puasa pada hari-hari yang dilarang, illa annal afat fihi min wajhain, tetapi ada 2 kekurangan yang akan menimpa orang yang melakukan seperti ini tiap hari. Ahaduhuma, kekurangan yang pertama, annahu rubbama ada bi dha'fil quwwah. Bisa jadi menyebabkan dia lemah. Fa'ajazal insana 'anil kasbi li'ailatihi, sehingga puasa yang terus-menerus ini membuat seorang lemah untuk bisa mencari rezeki buat keluarganya. Dan juga wa mana'ahu min i'fafi zaujatihi, dan juga bisa membuat dia terhalang untuk i'faf zaujatihi, istrinya, yaitu istrinya butuh juga dimesrai. Istrinya juga butuh untuk menundukkan pandangan, istrinya juga butuh dipenuhi hasratnya. Kalau dia terus-menerus puasa seperti ini, bisa jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Ini kata Ibnu Jauzi. Ini kekurangan yang pertama. Kalau terus-menerus seperti ini bisa jadi lemah, tidak bisa cari rezeki buat keluarga, pada mencari rezeki buat keluarga, jihad fisabilillah,
Yang kedua, terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Taib yang kedua, kekurangan yang kedua, annahu wa fi sahihain, dalam sahihain Rasulullah SAW bersabda, inna li zawjika 'alaika haqqan. Sungguhnya istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Fakam min fardhin yadhi'u bihadan nafl. Betapa banyak kewajiban yang akhirnya terlalaikan gara-gara menjalankan sunnah yang salah. Betapa banyak kewajiban yang terlalaikan gara-gara menjalankan sunnah ini. Dianggap baik, bukan perkara yang, maksudnya ini bukan wajib. Apalagi Rasulullah mengatakan, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Kemudian dia paksakan dirinya, akhirnya dia melalaikan kewajiban kepada istrinya. Susah mencari rezeki buat keluarganya, dan juga tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Yang kedua, annahu yufawitul fadilah. Menyebabkan dia terluputkan dari keutamaan. Kenapa? Telah valid dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyam siyamu Daud. Nabi SAW telah bersabda, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adalah Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah bertemu denganku. Kemudian Rasulullah berkata, "Alam uhaddath anka annaka taqumul lail wa anta alladhi taqul la aqumanna al-lail wa la asuman nahar wa la asuman nahar?" Bukankah telah disampaikan kepadaku kabar bahwasanya engkau senantiasa salat malam? Bukankah engkau yang berkata, aku akan salat malam dan aku akan senantiasa puasa di siang hari? Kata Abdullah bin Abdul As, benar ya Rasulullah, aku telah mengatakan demikian. Maka Rasulullah nasihati Abdullah bin Abdul As, fakum wa nam, jangan salat semalam suntuk. Salat dan tidurlah. Dan jangan puasa setiap hari. Wasum wa aftir. Puasa dan berbukalah. Wasum min kulli syahrin salasata ayyam. Kalau mau puasa 3 hari dalam sebulan. Walaka mithlu siyamid dahar. Kalau kau puasa sebulan 3 hari, kau seperti puasa setiap hari. Puasa setahun penuh. Kenapa? Karena kebaikan dilipat gandakan berapa kali? 10 kali lipat. Orang puasa 3 hari seperti puasa sebulan. Qala qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Umar, dia masih muda ketika itu. Ya Rasulullah, inni utiku aktsara min dzalik. Saya mampu lebih daripada 3 hari, saya bisa lebih daripada itu. Maka Rasulullah kasih yang lebih tinggi. Sum yauman wa aftir yaumain. Ini boleh. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Boleh seorang puasa model begini. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Qultu, aku berkata, inni utiku afdhala min dzalik. Saya lebih mampu daripada itu Rasulullah. Gampang. Puasa sehari berbuka 2, saya masih kuat. Kata Rasulullah SAW, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau gitu puasa model Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Wa huwa a'dalus saum, itu puasa yang terbaik. Wa huwa siyamu Daud. Dan itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Qultu inni utiku afdhala min dzalik. Aku masih mampu lebih daripada itu Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Oleh karena puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Tentunya kalau puasa berturut-turut dalam kondisi tertentu tidak jadi masalah. Ini yang dimaksud puasa setahun penuh. Adapun puasa berturut-turut pada hari tertentu tidak jadi masalah. Contoh, puasa 3 hari berturut-turut setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 berturut-turut atau tidak? Berturut-turut tapi bukan setiap hari. Contoh puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah berturut-turut 1 sampai 9. Boleh atau tidak? Boleh, namun karena ini bukan setiap hari. Yang dilarang adalah setiap hari setahun penuh. Ini tidak boleh. Tapi tadi saya katakan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan jaiz. Meskipun jaiz atau boleh, namun ada 2 kekurangan kata Ibnul Jauzi. Fa in qala qail, jika ada yang berkata, telah sampai kepada kami sekelompok dari ulama salaf, mereka berpuasa setiap hari. Bagaimana sikap kita? Jawabannya, kata Ibnu Jauzi, mereka itu mampu untuk menggabungkan keduanya ya. Mereka mampu untuk
melaksanakan puasa setiap hari dan juga mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dan bisa jadi banyak di antara mereka tidak punya keluarga dan tidak perlu untuk mencari rezeki. Kemudian di antara mereka juga ada yang melakukannya di penghujung hayatnya, bukan di awal-awal, mungkin setelah istrinya meninggal, sehingga dia tidak ada kegiatan, dia puasa setiap hari. Meskipun demikian, Rasulullah telah bersabda, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Qata hadzal hadis, maka hadis ini sudah jelas menjadi faisal, menjadi penentu bahwasanya yang paling terbaik adalah puasa siapa? Nabi Daud. Kata Nabi SAW, ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah, puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Ini juga dalil, ikhwan. Bukan berarti kalau kita dapat asar dari salaf, kemudian itu merupakan dalil. Yang merupakan dalil adalah kesepakatan para salaf. Karena para salaf juga sebagian berijtihad, ya. Ada yang melakukan suatu perbuatan tidak disetujui dengan yang lain. Ya, kalau tidak setuju dengan yang lain, maka ini masalah khilaf. Bukan berarti kita dapat satu asar salah pernah begini, berarti itu sudah merupakan dalil. Yang seperti itu cuma Al-Quran dan Sunnah. Paham? Yang seperti itu cuma Al-Quran dan Sunnah. Adapun salaf, maksudnya yang diijma'kan oleh mereka. Kalau tidak diijma'kan, disepakati oleh mereka, maka itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Maka Ibnu Jauzi mengajarkan kepada kita, meskipun telah datang dari sebagian salaf, ada yang puasa setiap hari, tetapi hadis Nabi lebih kita cintai. Nabi mengatakan, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih afdal dari puasa Nabi Daud alaihissalam. Kemudian beliau menyebutkan, bahkan qad dawama jama'atun minal qudama, ada orang-orang sebelum kita yang mereka mendawamkan, mengkontinyukan puasa Daud setiap hari. Padahal makanan mereka sulit, maka makanan mereka maksudnya kurang bergizi. Sedikit dan kurang bergizi. Sampai akhirnya di antara mereka ada yang buta matanya gara-gara maksakan diri untuk apa? Puasa. Padahal kondisi makanan tidak cukup, sedikit. Wa minhum man nashafa dimaghuhu, bahkan di antara mereka yang akhirnya otaknya menjadi kering. Wa hadza tafritun fi haqqin nafsil wajib. Ini adalah bentuk kelalaian dalam memperhatikan kewajiban yang terkait dengan jiwa. Wa hamlun 'alaiha ma la tutiq, dan ini memaksa jiwa melakukan sesuatu yang tidak dimampui. Fala yajuz, kalau sudah seperti ini maka tidak boleh. Ya, orang paksakan puasa. Taruhlah Senin Kemis, maksa. Padahal dia sakit, jangan paksa. Itu dia puasa Daud, paksa padahal dia lagi enggak sehat, bisa berbahaya, dia paksa, enggak boleh. Yang boleh puasa seperti itu bagi yang mampu. Jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan saja kalau tidak mampu jangan puasa. Puasa bukan untuk bunuh diri seseorang, kalau tidak mampu tidak usah puasa, bisa bayar fidyah. Ya, atau ditunda di hari yang lain kalau sudah sembuh. Maka jangan sampai seorang memaksakan diri puasa seperti ini sampai akhirnya matanya buta, sampai sakit dan yang lain. Ini adalah la yajuz, tidak diperbolehkan. Baik, fasal berikutnya ini fasal yang menakjubkan ya. Khafiyur riya, kata Ibnu Jauzi, atau fasal tentang samarnya riya. Samarnya riya. Ini riya tersembunyi. Jadi kita baca buku ini sangat baik untuk mengingatkan diri kita karena kita sering lalai ya. Sering lalai. Agar kita bisa lebih ikhlas, lebih berkualitas ibadah kita, jangan tidak terpedaya oleh iblis dan syaitan. Kata beliau, waqad yashi'u 'anil muta'abbid annahu yasumud dahar. Bisa jadi terkenal seseorang dikenal oleh masyarakat suka puasa dahar, setiap hari puasa. Sebagaimana pendapat sebagian ulama boleh atau mustahab menurut mazhab Syafi'i. Faya'lamu bi syi'i dzalik, dan dia tahu, dia terkenal suka puasa setiap hari. Fala yuftiru aslan, maka dia tidak pernah berbuka sama sekali. Dia tidak pernah berbuka. Dan terkenal dia selalu puasa setiap hari, tidak pernah berbuka. Wa in aftara, perhatikan sini, akhfa iftarahu. Kalaupun dia berbuka satu hari tidak puasa, dia sembunyi. Karena orang sudah kenal dia puasa setiap hari. Satu hari mungkin dia sakit atau dia berhalangan sehingga dia tidak berpuasa, dia sembunyi-sembunyi. Li'alla yang kasira jahuhu, agar popularitas dia tidak jatuh. Orang sudah kenal dia selalu puasa tiap hari. Nah, kalau dia berbuka ketahuan berarti dia berbuka juga, enggak terkenal lagi. Maka untuk menjaga ketenarannya, bahwasanya dia populer dengan puasa setiap hari,
Suatu hari dia tidak bisa puasa, dia sembunyikan. Dia iftarnya, berbukanya dia sembunyi-sembunyi. Wa hadza min khafiyyir riya. Ini adalah riya yang samar. Walau aradal ikhlas, kalau orang ini ingin ikhlas, wa satral hal la aftara baina yaday man qad alima annahu yasum. Kalau dia ingin ikhlas, ingin menyembunyikan amal, harusnya ketika dia berbuka, justru dia berbuka di hadapan orang yang mengenal dia berpuasa setiap hari. Misalnya ada 5 orang tahu dia puasa setiap hari. Maka dia sekali-sekali tampakkan dia tidak puasa di depan mereka. Supaya mereka menyangka dia tidak demikian, padahal dia selanjutnya setelah itu puasa setiap hari. Kata Ibnu Jauzi, walau aradal ikhlas wa satral hal la aftara baina yaday man qad alima annahu yasum. Maka harusnya kalau dia ingin ikhlas untuk menyembunyikan ibadah dia, harusnya justru dia berbuka di hadapan orang yang tahu dia puasa setiap hari. Tsumma ada ila shaum, kemudian dia puasa lagi diam-diam. Walam yu'lam bihi atau walam yu'lim bihi, kemudian jangan bicara sekalipun sama orang lain. Ini di antara bentuk riya. Kalau seorang sudah terbiasa misalnya salat malam, kemana-mana dia salat malam. Satu hari dia tidak salat malam, ya sudah. Jangan pura-pura, biar orang itu tahu saya tidak salat, ya sudah tidak salat malam. Mungkin capek lagi sakit. Tidak usah malu-malu, aduh saya sudah dikenal salat malam, kok malam ini saya tidak bangun. Mulai cari alasan, tadi malam inilah, tadi malam. Sudah enggak salat malam, sudah kenapa? Pingin tetap terkenal popularitas kamu salat malam tiap hari. Kalau enggak salat malam terus kenapa? Ya. Namanya cari pujian. Cari pujian. Misalnya selalu umroh di bulan Desember, selalu umroh. Sekali-sekali tidak umroh, ya sudah. Kamu enggak umroh, iya enggak umroh enggak. Qadarullah enggak umroh, selesai. Jangan kemudian cari alasan untuk menyatakan saya senantiasa umroh setiap tahun. Enggak perlu. Itu namanya kamu cari pujian. Kamu tidak umroh, ya sudah saya tidak umroh. Emang enggak ada duit, bilangnya. Enggak ada duit tapi kebutuhan banyak. Ya. Enggak harus umroh tiap tahun. Bisa ngapain? Ingin membuat diri selalu naik, akhirnya seperti itu. Enggak perlu. Enggak perlu. Wa minhum man yukhbiru bima qad sama fa yaqulu, di antara mereka ada yang riya terang-terangan dengan mengabarkan tentang puasanya. Dia berkata al yauma mundu 20 sanah ma aftartu. Hari ini sejak 20 tahun saya enggak pernah berbuka. Sudah 20 tahun saya enggak pernah buka apa? Saya puasa selalu tiap hari semenjak 20 tahun. Wa yulabbisu alaihi, dan syaitan bikin syubhat. Bi annaka innama tukhbiru liuqtada bika wallahu alam bil maqasid. Syaitan bilang cerita aja sama orang biar kau jadi teladan. Ini syaitan ini. Tunjukkan sama orang biar kau jadi apa? Teladan. Akhirnya dia ngomong, "Saya sudah 20 tahun enggak pernah buka, saya selalu puasa tiap hari." Ikut. Maksudnya niatnya entah riya entah apa. Kata Ibnu Jauzi, "Wallahu a'lamu bil maqasid." Allah lebih tahu tentang hati seseorang. Sebagian orang suruh murid-muridnya untuk mempopulerkan dia. Muridnya bilang, inilah ustadz saya, guru saya selalu begini. Ditunjukkan ibadahnya, sedekahnya, tawadhu'nya. Dan ustadznya senang, enggak apa-apa. Bahkan dimasukkan dalam channel ustadznya. Ini gimana repot. Mungkin setan datang niatnya agar dicontohi. Tapi sudah banyak contoh para salaf. Bilang aja salaf begini. Tidak perlu kita harus menjadi apa? Contoh rawan antara riya dengan tidak. Inilah guru saya, kebiasaan dia setiap pagi salat duha di shooting. Masukin. Inilah guru saya, setiap saya kalau setiap pada subuh sedekah shooting misalnya. Mungkin bukan dia yang ngomong, tapi muridnya yang ngomong atas perintah siapa? Dia. Kalau dia ikhlas, dia harusnya larang. Jangan sebarin kayak gitu. Saya ini siapa? Banyak dosa-dosa saya. Kata Abu Hazim, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau sembunyikan apa? Dosa-dosamu. Masalah ikhlas ini berat. Masalah riya berat. Maka jangan orang bermudah-mudahan. Lihat kata Ibnu Jauzi. Bisa jadi setan bikin syubhat sama dia. Kabarkanlah ibadahmu supaya kau dicontohi. Padahal bukan dicontohi, supaya dihormati. Kabarkanlah ibadahmu supaya kau dihormati. Kalau kau sudah ingin dihormati, berarti namanya
riya. Maka amalanmu gugur. Sayang, sudah 20 tahun puasa sunnah, bisa gugur gara-gara pingin dipuji. Taib. Minimal kalau kau ikhlas, juga ada kekurangan. Kalaupun ikhlas, saya niatnya benar, saya tidak pingin riya. Saya disoting sholat duha bukan riya, saya pingin agar orang contoh saya. Taib, taruhlah kau ikhlas. Kalaupun ikhlas, pahalamu berkurang. Dari pahala ibadah yang tersembunyi, menjadi pahala ibadah yang terlihat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Innal abda la ya'malu al-amala fis sirr." Sungguh seorang hamba melakukan amal ibadah dalam kesendiriannya, tidak ada yang tahu. Fala yazalu bihi syaitanu hatta yatahaddatsa bihi. Maka syaitan menggodanya sampai akhirnya dia ngomongin. Fayantaqilu min diwanis sirr ila diwanil alaniyah. Maka pahala dia berpindah. Tadinya di pahala amal tersembunyi, turun derajat menjadi pahala amal yang terlihat. Dan amal tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal yang terlihat. Saya maksudnya begini, para salaf, mereka sangat ikhlas, kita tidak ragu akan hal tersebut. Itu pun mereka menyembunyikan amal mereka. Mereka tidak berani spekulasi tentang keikhlasan mereka. Bahkan mereka berusaha payah, tadi ada yang baca Quran mereka tutup. Nanti kita sebutkan berbagai bagaimana usaha mereka untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Dan mereka takut riya. Padahal mereka ikhlasnya luar biasa. Ini zaman sekarang kayak enggak ada riya sama sekali. Pamer amal sana, pamer amal sini, seakan-akan hati saya bersih tidak akan terkena riya. Lah kalau para salaf aja takut riya, kamu tidak takut? Coba cek diri sendiri. Para salaf dulu takut riya, terus kamu tidak takut riya? Lebih hebat dari para salaf. Maka para salaf dahulu bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh. Di zaman sekarang ini orang bersusah payah untuk mempublish amal solehnya, bersusah payah. Pakai tim lah, ada tukang shootingnya lah, dipublish lah. Maka seorang waspada, jangan sampai tergoda oleh syaitan. Minimal kalau dia pun ikhlas, maka pahalanya berkurang. Dari pahala amal tersembunyi, menjadi pahala amal terlihatkan. Itu cara syaitan untuk menggoda seorang. Apalagi kalau riya, repot. Wa fihim man adatu saumul isnain, kata Ibnu Jauzi, di antara mereka ada yang kebiasaannya saumul isnain wal khamis, selalu puasa Senin Kamis. Kalau diajak makan-makan, dia berkata dengan ini riya ini, tapi riya tersembunyi. Ini hari apa? Hari Kamis kan? Oh iya lupa. Ini keren, cara riya yang keren. Lebih baik kata Ibnu Jauzi, dia berkata ana shaim, saya sedang puasa. Lebih baik begitu. Kalau dia mengatakan saya sedang puasa, maka tidak diketahui dia kebiasaan puasa Senin Kamis. Tapi kalau dia bilang ini hari apa coba? Hari Kamis kan? Berarti seakan-akan dia tunjukkan kebiasaan saya Senin Kamis adalah puasa. Ingin pamer. Mending dia berkata ana shaim, saya sedang puasa. Mohon maaf saya enggak bisa hadir, saya lagi puasa. Padahal puasa qadha. Atau puasa nadar, atau puasa melanggar sumpah. Udah enggak usah jelas, saya sudah puasa sudah. Kebetulan hari ini enggak usah jelasin. Ini hari apa yo? Masa enggak tahu. Riya itu sangat tipis, hati-hati. Wa inna ma qauluhu yaumul khamis ma'nahu anni asumu kulla khamis. Kalau dia berkata ini kan hari Kamis, akan dia kabarkan setiap hari Kamis saya puasa. Di antara mereka ada yang puasa Senin Kamis tapi memandang orang-orang yang tidak puasa dengan menghina. Ini orang kok tidak puasa. Puasa katanya hafal Quran kok tidak puasa. Katanya ini kok puasa. Nah, itu kamu puasa bukan untuk merendahkan orang lain. Dia mungkin tidak puasa tapi dia berbakti sama orang tuanya. Mungkin dia berpuasa tapi dia tidak pelit. Kamu puasa tapi pelit, justru puasa supaya hemat. Oleh karena kita puasa tidak usah menghina orang. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat bisa puasa ini, tidak usah menghina orang lain. Di antara mereka ada yang berpuasa, tapi mereka tidak peduli iftarnya pakai makanan apa. Terkadang haram, syubhat, mereka tidak peduli. Di antara mereka ada yang puasa tapi gibah jalan terus. Di antara mereka ada yang puasa tapi nonton jalan terus. Nonton, lihat yang haram, lihat aurat terbuka. Di antara mereka yang berpuasa tapi ngomong jalan terus, ngoceh jalan terus. Harusnya puasa kan jaga perkataan. Iblis telah menggodanya dengan menggambarkan kalau kamu puasa semua dosa tersebut akan dihilangkan. Ini semua adalah minal talbis, adalah tipuan syaitan.
Masih ada waktu? Baik. 1 menit lagi. Jadi seorang kalau beribadah dia waspada ya. Jangan sampai ibadahnya hancur gara-gara riya. Dan setan menghembuskan riya dalam diri seorang bahkan dengan cara yang sangat tersembunyi ya. Dan saya punya kajian judulnya riya yang tersembunyi ya. Riya yang tersembunyi. Seorang waspada. Akhirnya pun kita akan meninggal bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Maka pentingkanlah ibadah kita agar kita berusaha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan pujian manusia. Jangan pedulikan cercaan manusia. Yang penting kita beribadah benar, serahkan kepada Allah. Tidak usah cerita-cerita. Percuma kita dipuji orang tapi ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pintu-pintu riya sangat banyak. Baik, azan ya. Silakan azan. Masih satu pertemuan lagi tentang talbis iblis dalam ibadah. Masih satu pertemuan lagi insyaallah pekan depan libur kayaknya. Pekan depan libur kayaknya. Nanti pekan depannya lagi. Wallahu alam pekan depannya. Demikian habis azan kita tanya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.